Hari ini tanggal berapa? 8 hari ini apa yang saudara hitung? Ya, penting sekali. 8 hari ini saudara ngitung apa yang paling banyak? Ayo cepat jawab. Hampir semua manusia pasti dihitung duitnya tinggal berapa. Betul enggak? Semua manusia begitu. Kemarin waktu di Tembagapura, istri saya lihat CNN, lihat berita, ada orang kaya nomor 4 di Jerman itu bunuh diri. Kenapa? Karena krisis global. Padahal kekayaannya itu sekian miliar dolar. Tapi karena krisis dia hancur. Dia nggak sanggup jadi miskin. Nah, ternyata dia salah menghitung. Saudara, kalau kita terlalu rajin menghitung uang, maka kita jadi orang paling pelit sedunia. Kok nggak amen cuma dua orang? Dengarkan. Kalau kita rajin menghitung uang untuk kita sendiri, maka kita jadi orang paling pelit sedunia. Jujur, 8 hari ini saudara sudah memberkati orang dengan uang saudara berapa banyak? Cukup dalam hati menjawab. Kalau 8 hari ini saudara belum pernah memberi uang orang, pada uang saudara banyak, betapa salahnya hidup kita ini. Tadi saya kaget. Chandra, kamu kemarin lihat saldo papa berapa? Enggak lihat. Siapa lihat? Andres, mana dia? Enggak lihat enggak? Ya. Ambil uang saya saldonya. Nah, saudara, waktu saya tiba di Indonesia tanggal 4 Januari, uang cash saya itu tinggal 320.000. Itu di dompet. Langsung saya lihat ATM Danamon, saldonya 37.000 sekian. Nah, besok tanggal 5-nya itu rombongan dari Surabaya yang mau pulang ke Nabire, itu harus ada uang hampir 25 juta untuk tiket dan untuk barang. Itu minggu saya nggak pernah khawatir untuk hidup ini. Saya telepon bendara, minggu malam itu belum ada. Tiba-tiba di atas jam 11 saya tergerak, telepon lagi. Dia kaget karena dia mau telepon saya karena ada uang masuk 20 juta. Maka itu dia kaget, kok saya bisa tahu? Bilang, saya nggak tahu, saya cuma ngecek ada uang masuk nggak, karena besok masih bayar tiket ini yang mau berangkat. Dia nangis, luar biasa Tuhan. Tapi masih kurang, kan kurang 5 juta, harus kirimnya 25 juta. Saya bilang, kamu tidur, tunggu besok pasti ada mujizat lagi. Ya, ternyata betul. Sebelum jam 9 saya telepon dia, cek lagi, karena di dana manusia tetap 37, nggak gerak-gerak. Ya, Mbak Ana sudah bingung, Surabaya bilang, tenang, pasti ada uang. Ya, tapi mesti bayar ini gini karena tanggal 6 kemarin mereka berangkat. Sudahlah, luar biasa Tuhan itu. Nah, saudara, kemarin Chandra tahu, Andres tahu, gambaran seperti itu saya mesti kirim lagi. Ada berapa saudara kita yang perlu uang. Saya nggak pernah khawatir untuk itu. Maka itu apa yang kita hitung selama 8 hari ini, itu yang menentukan kita itu siapa. Lebih dari 25 tahun, kalau saya berkata 30 tahunan ini, saya itu nggak pernah ngitung berapa uang yang masuk, karena saya hitung berapa yang keluar. Nah, mari kita baca dulu ayat ini, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Tuhan menyuruh Paulus mengatakan kalimat ini. Maka itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat tidak enak. Orang kaya atau orang miskin yang sulit masuk surga. Siapa ingat perkataan itu? Ayo, orang kaya atau orang miskin yang sulit masuk surga? Orang kaya. Dulu saya nggak ngerti kenapa orang kaya sulit masuk surga. Karena keberatan uangnya, sehingga dia nggak bisa terbang. Istilahnya begitu. Dalam berapa hal? Nah, ini kata kuncinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Priyono itu orang Islam dan dia itu HMI. Kita tahu HMI cukup kuat,
Tapi kaget, dia tadi bicara ada 4 hal. Ya. Nah, yang tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang terakhir itu mengagetkan, bahwa kita ini harus menjadi sama dengan Tuhan. Bukan yang Maha Kuasa, dia bilang. Dia stop sebenarnya dalam karakter, Pak. Betul, dalam karakter. Coba saudara bayangkan, kalau orang Islam aja bisa punya konsep itu, betapa malunya kita. Kalau kita yang punya firman, dia tetapkan kita sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Coba baca dulu Matius 5:48, Peritanda Kisah Rasul 20 ini. Salah seorang di antara semua ayat, sekian ribu ayat di Alkitab, saya paling takut ayat ini terus terang. Tidak ada ayat lain saya takuti. Matius 5:48. Hengki bacain. Karena itu haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin atau aman? Cepat jawab. Amin. Saudara, ukuran sempurna kita bukan seperti pendeta A, pendeta B. Tidak. Seperti santo ini, santa itu, tidak. Ukuran kita sempurna justru seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini orang Islam yang ngomong tadi pagi. Kami heran. Pernahkah kita menghitung dalam setiap bulan yang kita lewati, aku sampai di ukuran mana sama seperti Bapakku sempurna? Harus kita hitung. Katakan amin lagi sekali. Kalau dari hari ke hari kita ngitung kesempurnaan kita, mencapai kesempurnaan seperti Bapa di surga, bagaimana kira-kira itu? Ini perkara serius, saudara. Ada orang yang rajin ngitung bajunya. Pernah ketemu gak ada orang yang rajin ngitung bajunya? Kalau nganggur dia bukan lemarinya, cuma bajuku banyak juga ya. Cuma itu hobinya. Ada yang seperti itu. Ada. Secara umum manusia selalu ngitung kekayaannya. Itu pasti. Tapi hari ini kita harus hitung, sudah berapa jauh kita jadi sama seperti Bapa di surga. Harus kita itu. Nah, kembali ke Kisah Rasul 20. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepadamu. Kita dalam hidup ini harus bisa memberi contoh buat orang-orang lain. Nah, contoh yang paling penting untuk anak-anak kita. Mereka melihat yang kita kerjakan. Mereka lihat. Nah, kita harus memberi contoh. Memberi contoh apa dalam hidup ini? Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus bagaimana? Membantu orang-orang yang lemah. Memang mengharukan kalau Silvi bisa berikan 500.000. Dan masing-masing kita tahu berapa persembahan setiap bulan. Nah, berarti cukup besar buat Silvi. Saya tidak berkata tentang jumlah uangnya, tapi contoh ini harus ada dalam kehidupan kita. Maka itu jujur, 8 hari ini saudara sudah memberkati berapa orang? Dan berapa banyak yang saya keluarkan untuk memberkati orang lain. Jangan takut untuk kekurangan. Saudara, sampai hari ini saya tuh gak pernah mikir untuk nabung buat diri sendiri. Itu sampai hari saya gak pernah mikir itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, seringkali orang berkata, enak kamu gak punya anak. Saya bilang, anakku lebih banyak dari anakmu. Betul gak? Orang diam kalau saya ngomong seperti itu. Dan Tuhan luar biasa. Maka itu ambil sikap ini. Apa yang kita hitung tiap hari? Dengan ini dikatakan lagi sekali, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ayo baca sama-sama kalimat setelah dan. 1, 2, 3. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Ayo tahun ini kita jadikan ini moto dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang paling celaka di dunia itu bukan orang miskin. Orang yang paling celaka di dunia orang gak punya sekolah, gak punya gelar, SD aja gak lulus. Bukan.